Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kontrol diri atau mujahadah, husnuzan, dan ukhuwah. Yang pertama ada tentang pengertiannya, yaitu mujahadah adalah tindakan perlawanan terhadap nafsu sebagaimana usaha memerangi semua sifat dan perilaku buruk yang ditimbulkan oleh nafsu amarahnya. Yang lazim disebut dengan mujahadah an-nafs atau pengendalian diri. Yang kedua ada husnuzon, artinya berbaik sangka. Husnuzon juga dapat diartikan sebagai sikap mental terpuji yang mendorong pemiliknya untuk bersikap, bertutur kata, dan berbuat yang baik dan bermanfaat. Sehingga dapat dikatakan bahwa husnuzon termasuk ke dalam akhlak terpuji. Dan ukhuwah merupakan salah satu ajaran Islam tentang persaudaraan. Ukhuwah terbagi menjadi 3, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Basyariyah. Atau bisa juga disebut ukhuwah Insaniyah. Yang kedua ada dalil dan hadis tentang perilaku mujahadah, an-nafs, husnuzan, dan ukhuwah. Dalil tentang mujahadah an-nafs. Inna aladina amanu wahajaru awajahadu biam walihim wa anufusihim fisabilillahi waladina amanu wan nasaru wa alaika ba'duhum awliya'u ba'di waladina amanu walam yuhajiru malakum min walayatihim min sayhatat yuhajiru wa inni astanasorukum fi allazi nifa'alaikum an-nasru ila ala qaum bainakum wa bainahum misaq wallahu bima. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan mereka itu satu sama lain melindungi, dan orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah maka tidak ada kewajiban sedikit melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalil tentang husnuzan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ajtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz-zanni itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihatumu wa annaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Dalil tentang ukhuwah.
Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Hadis tentang perilaku mujahadah, an-naf, husnuzon dan ukhuwah. Hadis tentang mujahadah, an-naf, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis Bukhari, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tentang husnuzon. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah prasangka, sebab prasangka itu sejahat-jahatnya perkataan hati. Muttafaq alaih. Hadis tentang ukhuwah. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin bagi mukminin lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengamalkan perilaku mujahadah, an-nafs, husnuzon, dan ukhuwah serta hikmahnya. Kandungan surah Al-Anfal ayat 72. Perintah untuk berjihad di jalan Allah dan saling melindungi. Kandungan surah Al-Hujurat ayat 12, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin untuk menjauhi perilaku berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, dan bergunjing atau gibah. Kandungan surah Al-Hujurat ayat 10, perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga uhuwah atau persaudaraan antar sesama mukmin. Lalu kandungan hadis tentang perilaku mujahadah, an-nafs, husnuzon, dan ukhuwah. Kandungan hadis tentang mujahadah an-nafs. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk senantiasa mengendalikan diri. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lalu kandungan hadis tentang husnuzon. Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk menjauhi prasangka buruk kepada orang lain. Lalu kandungan hadis tentang ukhuwah. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa persaudaraan antara muslim bagaikan suatu bangunan. Sebuah bangunan akan runtuh apabila salah satu bagiannya rusak. Begitu pula dengan persaudaraan umat Islam. Jika umat Islam terpecah belah karena suatu permasalahan, persaudaraan tersebut akan hancur layaknya bangunan yang runtuh. Kemudian, ada kandungan dalil dan hadis tentang perilaku mujahadah, an-nafs, husnuzan, dan ukhuwah. Hikmahnya, meningkatkan kesabaran, dapat mempertimbangkan kebutuhan hidup sesuai kemampuan diri, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mempererat tali silaturahmi, dan terhindar dari maksiat. Pengalamannya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Yang terakhir, menjauhi perbuatan tercela. Lalu, hikmah mengamalkan perilaku husnuzon. 1. Terhindar dari penyesalan dalam hubungan antar sesama. 2. Tulus dalam menjalin persahabatan. 3. Selalu merasa senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. 4. Timbulnya ketenangan dan ketentraman dalam hidup. 5. Meningkatkan keimanan yang dimiliki. Pengamalan memberi semangat kepada orang lain yang hendak melakukan kebaikan. 2. Bersabar dalam menghadapi cobaan. 3. Memeriksa kebenaran berita yang didengar. 4. Mempercayai kemampuan yang dimiliki. 5. Bersikap ramah kepada teman.
Kemudian hikmah mengamalkan perilaku ukhuwah. 1. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Memiliki banyak teman dan saudara. 3. Memperoleh kemudahan jika menghadapi kesulitan hidup. 4. Memperkuat persaudaraan sesama muslim. 5. Terhindar dari perpecahan dan konflik. Macam-macam perilaku ukhuwah. 1. Ukhuwah Islamiyah. 2. Ukhuwah Insaniyah. 3. Ukhuwah Wataniyah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.